Hai guys, welcome back to my channel. Finally bertemu bersama Pandi. Dan di video ini aku akan membahas tentang sesuatu yang lagi viral banget, yaitu ada seorang tiktoker terkenal dari Pakistan yang tiba-tiba dia ini kayak tobat, terus kayak menghapus semua kontennya di TikTok setelah dia ini melihat temannya dalam mimpi yang disiksa. Karena ya itu konten-kontennya di TikTok. Tapi kenapa ya, what happened? Sampai akhirnya dia kayak memutuskan untuk tobat dan menghapus semua videonya. Nah, kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Jadi orang yang akan kita bahas ini namanya adalah Hasan Abid. Dia ini merupakan seorang tiktoker dan youtuber yang sangat terkenal di Pakistan. Hasan Abid baru-baru ini menjadi pusat perhatian dunia setelah videonya yang menyatakan kalau dirinya melihat neraka dan aksi menghapus semua kontennya yang mengandung maksiat hingga pilih meninggalkan sosial media. Hal ini dilakukan setelah dirinya bermimpi melihat temannya yang meninggoy akibat kecelakaan terus kayak disiksa di neraka oleh para malaikat. Wah, serem banget ya mimpinya. Dia berarti mendapatkan hidayah nih dari Tuhan. Nah, kalau misalkan kalian lihat TikToknya, itu cuman ada 3 video yang dia sisakan. Itu kayak lebih video-video kayak iklan dia gitu guys. Nah, dalam postingan di Instagramnya, dia sempat menceritakan nih pengalaman tentang mimpinya itu hingga akhirnya dia memutuskan untuk kayak pensiun dari sosial media. Kurang lebih begini ya guys. Aku berumur 21 tahun, temanku meninggal karena kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu. Allah merahmatinya. Dia adalah orang yang baik, tidak ada orang yang membencinya. Dia hormat pada semua orang dan dikenal karena sopan santunnya yang baik. Semua terkejut ketika ia meninggal. Yang bisa kita katakan adalah alhamdulillah. Setelah beberapa minggu dia meninggal, aku mendapat mimpi buruk. Aku melihat dia disiksa dan dibakar di neraka. Aku terbangun setiap malam karena ketakutan melihat mimpi itu. Jadi mungkin mimpinya terus-terusan nih guys. Karena kan dia bilang, aku terbangun setiap malam. Berarti mimpinya nggak hanya cuma sekali doang. Aku tidak tahu kenapa itu bisa terjadi padanya. Aku bersumpah pada Allah bahwa setiap orang menjadi saksi bahwa tidak ada sesuatu yang buruk pada dirinya. Mimpi buruk itu selalu datang menghampiri diriku. Seperti ia selalu minta tolong. Gambaran mengerikan itu selalu muncul dan ada di pikiranku. Nanah selalu keluar dari telinga hingga mulut dan kuku-kukunya. Aku tidak bisa melupakan hal itu. Serem banget, aku sampai merinding loh. Jadi kurang lebih itulah yang dia tuliskan di Instagramnya. Terus guys, untung si Hasan nih orang baik ya guys. Hasan kemudian melakukan sedekah dengan mengatasnamakan temannya tersebut dan mendoakan sang teman usai azan berkumandang. Nyatanya apa yang ia lakukan tersebut tidak lantas membuat mimpinya itu menghilang. Hasan kebingungan dan merasa tidak dapat melakukan apapun selain mendoakan temannya itu. Jadi dia berharap setelah dia bersedekah atas nama temennya, dia udah gak mimpi buruk lagi, tapi tetap mimpi guys. Terus 2 hari kemudian dirinya kembali bermimpi melihat temannya yang disiksa di neraka. Dia melihat 2 orang berbadan besar menyeret temannya dan menuangkan cairan besi panas ke telinga temannya. Ini serem banget sih, walaupun mimpi ya guys, tapi kayak kelihatan nyata pasti ini ya. Hingga akhirnya si Hasan ini berbicara dan bertanya kepada temannya, mengapa mereka melakukan itu padamu? Padahal kamu sangat menghormati orang tuamu, menjaga sholatmu. Dosa apa yang kamu perbuat? Musik temanku, musik. Setelah aku mati dan Allah memasukkanku ke dalam kuburan, saat itu juga aku disiksa. Hasan pun kembali diberitahu oleh temannya bahwa siksaan itu ia dapatkan karena dosa jariah yang terus mengalir. Dosa itu berasal dari foto dan video di akun media sosial temannya yang mengandung musik dan mengundang maksiat. Untuk itu, Hasan pun mencari solusi dengan membantu menghapus semua akun media sosial milik temannya. Tapi sayangnya terkendala oleh password dan email gitu loh guys. Tapi Hasan akhirnya meminta bantuan hacker atas petunjuk Allah. Dan kisahnya tersebut membuat dirinya tersadar dan memutuskan menghapus semua konten TikTok dan YouTube yang mengandung musik dan mengandung maksiat. Dan akhirnya Hasan pun membuat video klarifikasi tentang dirinya dan kayak permohonan kalau dia ini akan pamit selamanya dari sosial media dan akan berhijrah ke jalan yang lebih baik. Tapi ya hidayah orang itu turunnya bisa kapan aja, beda-beda caranya, waktunya juga nggak tahu kapan. Ya mungkin si Hasan ini udah waktunya nih mendapatkan hidayah dan dia menerima hidayah tersebut
hingga akhirnya dia mau berubah. Tapi aku jujur bingung sih guys, musik di sini yang dimaksud tuh musik seperti apa sampai akhirnya itu menimbulkan dosa jariah gitu loh guys. Coba kalian yang agamanya kuat banget, coba komentar kira-kira musik yang seperti apa nih yang dibicarakan hingga membuat kayak maksiat gitu loh guys. Coba komen pendapat kalian di bawah sini ya. Tapi guys, keputusan Hasan ini menjadikan inspirasi bagi konten kreator lain yang mungkin merasakan hal yang sama. Mereka suka menggunakan musik yang menurut mereka mengandung maksiat gitu. Akhirnya dia juga ikut-ikutan kayak mendelete semua konten-kontennya yang di TikTok dan kayak berhijrah. Jadi mungkin ini juga secara tidak langsung menjadikan contoh yang baik nih untuk orang-orang yang mungkin merasa dirinya kayak, oh kayaknya konten gue maksiat deh, gue juga ikut hapus deh. Kayak gitu is good sebenarnya, itu sebenarnya kayak balik lagi pada pribadi masing-masing gitu guys. Oke, jadi itu sekian cerita tentang Hasan Abid ya. Sekarang ini tambahan aja, sebenarnya nggak ada korelasinya sama konten yang tadi. Ini juga sempat di-request oleh beberapa netizen kayak, Kak coba bahas ini. Dan kita akan bahas tentang TikToker yang lagi-lagi ada yang minta tolong nih. This young TikToker is desperately trying to get help. So if you remember yesterday, I talked about this video. In it sounds like they're saying that they've been kidnapped and some other concerning things. Well, if you go to all 4 of the videos where they show their hand and put together the caption, it spells out the word help. The caption of this one is 8, the caption of this one is E, the caption of this one is L, and the caption of this one is P. Now, if this is a real thing and they actually need help, we need to find some way to help them. Oke, jadi di sini Masnya mengatakan kalau si TikToker ini konten-kontennya tuh kayak mencurigakan, kayak bikin kode-kode minta tolong, kayak seperti di kontennya yang ini ada huruf H, berikutnya ada E, dan seterusnya sampai tersusun huruf help gitu loh. Banyak yang kayak khawatir tentang orang ini, tapi sayangnya akunnya udah di ban gitu guys, jadi aku nggak bisa menyelidiki lebih lanjut. Tuh, kalian lihat kan, tangannya begini, ini minta tolong, terus captionnya ini H, seperti yang aku bilang kayak menyusun help tuh endingnya gitu. Terus ini ada satu lagi nih guys, ini kayaknya beda konten sih dan beda orang juga. Oke, ini aneh sih, dia pakai topengnya serem kayak topeng apa ini? Tuh ada caption help. Ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau ada yang caper-caper pakai beginian mah. Apa? Oh oke. Oh hashtagnya, captionnya help. Tapi lagi-lagi aku tidak bisa menemukan akunnya karena udah di ban, udah hilang nih dari TikTok. Jadi ya cuma sebatas ini aja. Oke guys, gitu aja pembahasan kita tentang sesuatu yang lagi viral banget yang pertama tadi. Gimana menurut kalian? Kalian pernah mendapatkan mimpi buruk seperti itu nggak? Terus habis mimpi itu kalian tiba-tiba tobat atau apa? Coba komen pengalaman kalian di bawah ya. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa ide di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on next video. Bye-bye!